Kanjeng Pangeran, kata Ratu Kalinyamat, dan tanpa diduga Pangeran Hadiri membuka matanya. Lalu Pangeran Hadiri berkata dengan suara perlahan, hampir tak terdengar, "Kiai Setan Kober." Ratu Kalinyamat mengangguk. Ia pun menjawab dengan tangisnya. Hingga beberapa saat sang ratu masih memeluk suaminya. Dan tak lama kemudian Ratu Kalinyamat merasakan kepala Pangeran Hadiri yang dipeluknya telah terkulai ke samping. Berapa saat kemudian ketika Ratu Kalinyamat masih saja memeluk Pangeran Hadiri, Ki Waseso pun meraba dada dan pergelangan tangan junjungannya. Lalu ia pun berkata kepada Ratu Kalinyamat, "Kanjeng Pangeran sudah meninggal, Kanjeng Ratu." Ratu Kalinyamat tidak melepaskan pelukannya. Kepalanya pun menengadah, sorot matanya memancarkan kesedihan bercampur kemarahan yang tak terhingga. Lalu ia pun berkata lirih, "Penangsang, kau telah membunuh kakakku. Sekarang kau bunuh pula suamiku." Ki Waseso menunggu sejenak, lalu ia pun berkata, "Kanjeng Ratu, sebaiknya kita segera merawat jenazah Kanjeng Pangeran. Jenazahnya kita bawa pulang ke Kalinyamatan." Ratu Kalinyamat memandang ke arah Ki Waseso. Tapi sekejap kemudian pandangannya kembali mandang wajah Pangeran Hadiri yang masih berada dalam pelukannya. Meskipun Ratu Kalinyamat telah mengetahui kalau Pangeran Hadiri telah meninggal dunia, namun ia masih meluk jenazahnya erat-erat. "Sarju," kata Ki Waseso manggil salah seorang pengawal Kalinyamatan. Sarju kemudian berjalan mendekati Ki Waseso. "Berapa orang pengawal yang terluka?" tanya Ki Waseso. "6 orang telah terluka, Ki. Mereka hanya luka yang ringan dan telah dibalut dengan kain. Dan mereka saat ini masih mampu pulang naik kuda ke Kalinyamatan," kata Sarju. "Ya, ada tugas untuk 3 orang pengawal yang tidak terluka. Mereka supaya segera berangkat ke 3 tempat, ke Kota Raja, ke Kadilangu, serta ke Kudus, untuk menyampaikan berita layu tentang meninggalnya Pangeran Hadiri," kata Ki Waseso. "Baik Ki Waseso," kata Sarju. 6 atau 7 orang dari kalian segera mencari bambu. Kalian buat sebuah bandoso, cepat," perintah Ki Waseso. Berapa orang segera menuju ke sebuah rumpun bambu yang terletak di tepi tanah lapang. Lalu dengan pedang pendeknya mereka menebang beberapa batang bambu, kemudian dibuatnya sebuah bandoso untuk mengusung jenazah Pangeran Hadiri. Di sebelahnya beberapa orang memotong batang bambu, dibelahnya tipis-tipis, lalu dibuatnya sebuah anyaman dinding untuk penutup bandoso. 3 orang pengawal yang lain telah bersiap di punggung kudanya untuk menjalankan tugas dari Ki Waseso. "Hati-hati, jangan sampai kalian bertemu dengan orang-orang yang telah bertempur melawan kita. Kalau kalian melihat mereka, lebih baik kalian menghindar saja," kata Ki Waseso. "Baik Ki," kata ketiga pengawal itu hampir bersamaan. 3 orang pengawal yang tidak terluka segera berangkat untuk menyampaikan berita layu. 2 orang menuju ke barat ke keraton dan ke Kadilangu, serta seorang lagi menuju ke timur ke Panti Kudus. Setelah itu Ki Waseso kemudian memanggil seorang pengawal lagi untuk mengabarkan berita ini ke Kalinyamatan. "Kau beritahukan ini ke dalam Kalinyamatan, supaya mereka bersiap untuk menerima jenazah Pangeran Hadiri," kata Ki Wiguno. "Baik Ki," kata seorang pengawal, lalu ia pun segera menjalankan kudanya menuju ke Kalinyamatan. Matahari sudah agak condong ke barat, sinar yang dipancarkannya masih terasa panas, menyinari bumi Kesultanan Demak yang telah kembali berduka. Tak lama kemudian bandoso yang dibuat oleh para prajurit telah selesai dan telah dibawa ke dekat jenazah Pangeran Hadiri. "Kanjeng Ratu, bandoso sudah siap. Jenazah akan kita bawa pulang ke Kalinyamatan sekarang," kata Ki Waseso.
Ratu Kalinyamat tidak menjawab. Ia pun kemudian berdiri memberi kesempatan kepada para pengawal untuk membawa jenazah suaminya. 3 orang pengawal kemudian mengangkat jenazah Pangeran Hadiri dan diletakkannya ke dalam banduso, kemudian ditutup dengan dinding bambu sehingga jenazah tidak terlihat dari luar. Ketika semuanya sudah selesai, maka 4 orang pengawal telah bersiap mikul banduso berjalan kaki menuju Kalinyamatan. "Kita berangkat sekarang," kata Ki Waseso. Lalu ia pun memerintahkan rombongan untuk berangkat bersama-sama ke Kalinyamatan. Kuda Ki Waseso berjalan perlahan berbelok ke kanan menuju ke arah dalam Kalinyamatan. Perjalanan pulang pun dimulai. Pangeran Hadiri yang tadi pagi berangkat segar bugar naik kuda dari Kalinyamatan, sore hari ini pulang ke Kalinyamatan telah menjadi jenazah di dalam banduso yang diusung oleh 4 orang pengawal. Di belakangnya Ratu Kalinyamat yang sedang berduka naik di atas punggung seekor kuda mendampingi jenazah suaminya. Pandangan mata Ratu Kalinyamat terkadang tertutup oleh linangan air mata. Lalu sekejap kemudian telah berubah menjadi sorot mata sebuah kemarahan dibalut oleh dendam sedalam lautan kepada Arya Penangsang. "Penangsang, kita berdua tidak bisa hidup dalam dunia yang sama," kata sang ratu dalam hati. 4 orang pengawal naik ke atas punggung kuda lalu berjalan sambil menuntun 4 ekor kuda tanpa penumpang. Setelah itu baru beberapa pengawal berkuda lainnya berjalan di belakang banduso. Perjalanan iring-iringan jenazah Pangeran Hadiri menuju ke Kalinyamatan berjalan terus. Ki Waseso yang berkuda paling depan tidak bisa berjalan cepat. 4 orang pengawal yang bertugas memikul banduso terlihat kelelahan meskipun telah beberapa kali berganti dengan para pengawal lainnya yang tidak terluka. Matahari masih terus bergerak ke barat. Semakin lama semakin condong mendekati Cakrawala dan rombongan jenazah pun semakin mendekati Kalinyamatan. Seorang pengawal yang bertugas menuju Kudus untuk menyampaikan berita layu telah sampai di Regol Panti Kudus. Dari pendopo seorang santri berlari ke Regol menemui orang yang telah turun dari kudanya. Setelah mengucapkan salam dan santri itu pun telah menjawabnya, maka pengawal itu pun bertanya, "Saya pengawal dalam Kalinyamatan. Apakah Kanjeng Sunan Kudus berada di tempat?" "Ada, Kanjeng Sunan Kudus berada di pendopo. Silakan masuk," jawab santri itu. Lalu ia pun minta tali kendali kudanya, kemudian diikatnya pada tonggak di bawah pohon mangga. Pengawal itu pun menuju ke pendopo. Setelah mencuci kakinya, maka ia pun naik ke pendopo sambil mengucap salam. Lalu Sunan Kudus yang saat itu sedang duduk di sebuah ambin pun telah menjawab salamnya. Setelah mencium tangan Sunan Kudus, maka utusan itu pun duduk di lantai di hadapan Sunan Kudus. Kemudian ia pun berkata, "Kanjeng Sunan Kudus, saya pengawal Kalinyamatan akan menyampaikan sebuah berita layu." "Ya, ada berita layu. Siapa yang telah meninggal dunia?" tanya Sunan Kudus. "Kanjeng Sunan, siang tadi baru saja Kanjeng Pangeran Hadiri telah meninggal dunia," kata utusan itu. Betapa terkejutnya Kanjeng Sunan Kudus mendengar Pangeran Hadiri telah meninggal dunia. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, maka Sunan Kudus pun berkata, "Apa katamu? Pangeran Hadiri telah meninggal dunia?" "Baru saja Pangeran Hadiri siang tadi meninggalkan pendopo ini." "Ya Kanjeng Sunan, setelah dari Panti Kudus kami rombongan dari Kalinyamat akan pergi ke Demak. Di perjalanan kami diserang oleh puluhan orang berkuda yang wajahnya tertutup kain. Beberapa orang telah terluka dan dalam pertempuran itu Pangeran Hadiri telah gugur," kata utusan itu. Sunan Kudus tertegun mendengar sebuah berita yang mengejutkan. Hingga beberapa saat Sunan Kudus masih berdiam diri. Hatinya masih terguncang mendengar berita kematian Pangeran Hadiri
yang diserang oleh sebuah pasukan berkuda. Dengan cemas Sunan Kudus berangan-angan menghitung dan memperkirakan asal dari penyerang yang memakai penutup wajah dari kain. Dari mana asal para penyerang yang memakai penutup wajah itu? Jangan-jangan para penyerang itu, kata Sunan Kudus berangan-angan. Baik, berita sudah aku terima, kata Sunan Kudus. Terima kasih Kanjeng Sunan, saya mohon pamit akan kembali ke Kalinyamatan, kata pengawal itu. Setelah berpamitan dan bersalaman, maka utusan itu kemudian keluar dari pendopo. Dan setelah menuntun kudanya melewati regol, maka ia pun naik ke punggung kudanya kembali ke Kalinyamatan. Setelah utusan dari Kalinyamatan pulang, maka Sunan Kudus pun merasa terlalu berat masalah yang dipikirkannya, sehingga mendadak tubuhnya lemas serta kepalanya terasa pusing. Penangsang, pasti penangsalah yang telah membunuh Pangeran Hadiri, kata Sunan Kudus dalam hati, sambil pijit kepala yang terasa sakit. Kemana? Tentu para penyerang tidak perlu untuk kita, gumam Sunan Kudus. Sunan Kudus memanggil orang yang percaya di Panti Kudus. Tolong ke papa aku ke kamarku, kata Sunan Kudus. Lalu santri itu pun memapah gurunya menuju ke kamarnya. Pangeran Hadiri telah meninggal dunia. Nanti setelah sholat isya, ajaklah salah seorang santri lainnya. Berangkatlah dengan memakai obor melayat ke Kalinyamatan sebagai wakilku. Bilang kalau saat ini aku sedang sakit, kata Sunan Kudus. Baik Kanjeng Sunan, kata santri itu. Setelah meletakkan tubuh Sunan Kudus di pembaringan, maka santri itu pun keluar dari pendopo untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Kalinyamatan. Sementara itu, ketika senja pun hampir tiba, pengawal Kalinyamatan yang diutus ke kota raja untuk menyampaikan berita layu telah sampai di alun-alun. Lalu ia pun segera masuki gerbang keraton minta izin menghadap Adipati Hadiwijoyo dan Ibu Suri. Prajurit Wiro Tamtomo yang telah mengenal utusan itu sebagai pengawal Ratu Kalinyamat mengizinkannya masuk ke dalam keraton. Langkah kakinya membawanya ke keraton Kilen, tempat menginap Adipati Pajang Hadiwijoyo beserta para pengikutnya. Adipati Hadiwijoyo yang baru saja pulang dari Kadilangu saat itu berada di pendopo bersama para Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Kakang Pemanahan, kata Adipati Hadiwijoyo. Dawuh dalem Kanjeng Adipati, kata Pemanahan, sambil menggeser duduknya agak mendekat kepada junjungannya. Besok pagi kita pulang ke Pajang. Apakah semua perlengkapan sudah dipersiapkan? Tanya Adipati Pajang. Semuanya sudah siap Kanjeng Adipati, jawab Pemanahan. Terima kasih. Kita besok berangkat setelah fajar, kata sang Adipati. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Pemanahan. Ketika mereka sedang berbicara di depan pendopo, ada seorang yang berdiri dengan tangan ngapurancang ingin menghadap Adipati Hadiwijoyo. Kakang Menjawi, coba lihat di luar, ada orang yang akan naik ke pendopo, kata Hadiwijoyo. Semua orang yang berada di pendopo menengok keluar. Penjawi segera berdiri dan berjalan menemui orang yang berada di luar. Saat kemudian Penjawi pun kembali bersama orang itu menghadap Adipati Hadiwijoyo. Kanjeng Adipati, orang ini adalah salah seorang pengamal Kalinyamatan, akan menyampaikan sebuah berita layu, kata Penjawi. Ya, duduklah pengawal, kata Adipati Hadiwijoyo. Lalu pengawal itu pun duduk di depan sang Adipati. Apa yang akan kau sampaikan, pengawal, kata Adipati Pajang. Sebuah berita layu, Kanjeng Adipati. Baru saja siang tadi, Kanjeng Pangeran Hadiri telah meninggal dunia, kata utusan itu. Semua yang hadir terkejut dan hampir tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh seorang pengawal Kalinyamatan yang mengatakan bahwa Pangeran Hadiri telah meninggal dunia. Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, kau katakan telah meninggal dunia. Coba kau ulangi lagi berita layu yang kau sampaikan tadi, pengawal, kata Hadiwijoyo.
Ya, Kanjeng Adipati. Dan Kanjeng Ratu Kalinyamatan baru saja menghadap Kanjeng Sunan Kudus. Belum beberapa lama setelah rombongan kami meninggalkan Kudus, kami diserang oleh lebih dari 20 orang pasukan kuda yang memakai penutup wajah. Beberapa orang kawal dan Kanjeng Pangeran Hadiri telah gugur karena ketusuk oleh penyerang, kata pengawal Kalinyamatan. Naris, katamu, bukan terkena tusukan pedang, hanya saja. Ya, Kanjeng Adipati. Kanjeng Pangeran Hadiri ternaris dengannya. Saya melihat sendiri, karena saat itu saya bertempur tidak jauh dari Kanjeng Pangeran Hadiri, kata pengawal itu. Baik pengawal, nanti aku akan pergi ke Kalinyamatan. Sekarang kau akan kemana? Tanya sang Adipati. Memberi kabar kepada Ibu Suri, Kanjeng Adipati, jawab pengawal Kalinyamatan. Kanjeng Sunan Kalijogo sudah dikabari berita layu ini, tanya Adipati Pajang. Sudah, Kanjeng Adipati. Ada seorang pengawal lainnya yang diutus ke pesantren Kadilangu, kata pengawal itu. Baik, silahkan kau kabarkan ke Ibu Suri dulu. Sebentar lagi aku akan ke sana, kata Adipati Pajang. Pengawal itu pun mohon pamit, lalu ia pun berjalan turun dari pendopo menuju ke tempat kediaman Ibu Suri. Di pendopo semua orang masih terdiam mendengar berita mengenai kematian Pangeran Hadiri. Dan kebekuan itu dipecahkan oleh suara Adipati Hadiwijoyo. Kita semua terkejut mendengar berita yang menyebutkan Pangeran Hadiri telah meninggal dunia, dan kita terpaksa harus menunda rencana kepulangan kita ke Pajang. Semua yang hadir bersiap mendengar berita dari junjungannya. Setelah berpikir sejenak, maka Adipati Hadiwijoyo pun berkata, kita semua tidak jadi pulang ke Pajang besok pagi, tapi malam ini juga kita akan berangkat ke Kalinyamatan bersama Ibu Suri. Ya, kita semua berangkat ke sana, kecuali Wenang Wulan. Wenang Wulan menengadahkan kepalanya, tetapi kemudian ia pun menundukkan kepalanya lagi. Wenang Wulan, kau tidak usah ikut pergi ke Kalinyamatan, tetapi besok pagi kau pulanglah ke Pajang. Beritahukan kepada Ki Patih Monconegoro, aku belum bisa pulang ke Pajang sekarang, karena Pangeran Hadiri telah meninggal dunia, kata Adipati Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang Wulan. Belum kau sampai di Pajang, singgahlah ke Pengging. Temuilah Siwa Kebukanegoro, ceritakan semua yang kau dengar dari pengawal Kalinyamatan, kata Adipati Hadiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati, kata Wenang Wulan. Adipati Pajang berpikir sejenak, lalu ia kemudian berkata, mungkin sepasar dua pasar lagi baru aku bisa pulang ke Pajang. Aku akan beritahukan kabar ini ke Kanjeng Ratu Pajang. Kalian tunggu di sini. Kita bersama-sama menghadap ke tempat Ibu Suri, kata Adipati Hadiwijoyo. Lalu ia kemudian berdiri dan berjalan menuju kamar menemui Ratu Mas Cempoko. Sementara itu bersamaan dengan datangnya utusan Kalinyamatan, di Keraton Kilen seorang pengawal Kalinyamatan yang bertugas menyampaikan berita layu ke Kadilangu telah menghadap dan menyampaikan berita itu kepada Sunan Kalijogo di pendopo pesantren Kadilangu. Jadi Pangeran Hadiri telah gugur karena tusukan sebuah keris, tanya Sunan Kalijogo. Betul Kanjeng Sunan, Kanjeng Pangeran Hadiri meninggal tak lama setelah lengan kirinya terkena keris dan jatuh dari kudanya, kata utusan dari Kalinyamatan. Kenapa harus ada beberapa korban yang jatuh? Kenapa ia harus membunuh saingannya? Kata Sunan Kalijogo dalam hati. Setelah kematian Pangeran Hadiri, Hadiwijoyo pun setiap saat berada dalam ancaman Kiai Setan Kober. Mudah-mudahan ia bisa melindungi dirinya sendiri, kata Sunan Kalijogo dalam hati. Sunan Kalijogo menarik napas dalam-dalam. Baru tadi pagi ia memberikan kerisnya, Yai Carubuk, pada Hadiwijoyo untuk berjaga-jaga terhadap keganasan keris Kiai Setan Kober yang telah menyebabkan beberapa kematian di kalangan saudara sendiri. Kalau nanti pada suatu saat Penangsang dan Hadiwijoyo bertarung satu lawan satu, tidak mudah bagi Hadiwijoyo untuk mengalahkan Penangsang. Tapi Penangsang pun tidak akan mudah mengalahkan Hadiwijoyo.
Sedangkan senjatanya keris Kiai Carubuk juga tidak akan kalah oleh keris Kiai Setan Kober, kata Sunan Kalijogo dalam hati. Apakah ilmu lembus kilan mampu menahan gempuran aji panglebur jagat milik penangsang? Gumam Sunan Kalijogo hampir tidak kedengaran. Tapi jurgamnya diangkat. Bahkan lebih dari satu gumam Sunan Kalijogo. Berapa saat kemudian Sunan Kalijogo berkata pada urusan dari Kalinyamatan, baik pengawal, berita sudah terima. Nanti aku akan pergi ke Kalinyamatan bersama beberapa orang santri. Silahkan kalau kau akan pulang ke Kalinyamatan. Saya mohon pamit akan kembali ke Kalinyamatan, kata pengawal itu. Lalu ia pun kemudian mencium tangan Sunan Kalijogo, lalu berdiri dan keluar dari pendopo Kadilangu. Setelah utusan itu keluar dari pendopo, maka Sunan Kalijogo manggil salah seorang santrinya dan berkata, beritahukan ke para santri, Pangeran Hadiri yang berada di dalam Kalinyamatan telah meninggal dunia. Nah, nanti malam kita berangkat ke Kalinyamatan, ajak 4 orang santri lainnya. Baik Kanjeng Sunan, kata santri itu. Saat itu langit telah menjadi semakin gelap, malam pun telah tiba. Rembulan pun telah muncul menggantikan lenyapnya matahari di cakrawala sebelah barat. Seorang mendahului rombongan jenazah tiba di Pandaran Kalinyamatan. Sibuklah semua orang yang berada di Kalinyamatan, kentongan pun dipukul terus-menerus. Dengan pukulan 2-2 ganda, tanda ada orang yang meninggal dunia. Belasan orang emban dan pembantu di dalam Kalinyamatan bertangis-tangisan. Mereka tidak mengira kalau Pangeran Hadiri meninggal dunia. Mereka merasakan duka yang mendalam, merasa kehilangan junjungannya. Ruang dalam pun juga sudah dipersiapkan. Sebuah amben telah diletakkan di ruang itu untuk tempat jenazah Pangeran Hadiri. 3 waktu sudah masuki wilayah sepi wong. Rombongan jenazah Pangeran Hadiri tiba di Kalinyamatan. Kembali hujan tangis terjadi dalam Kalinyamatan ketika Ratu Kalinyamat bertemu dengan Paramban yang setiap hari melayani. Malam pun terus berjalan sampai batas akhir. Langit bangkitan pun telah merah. Ketika itu datanglah rombongan utusan dari Sunan Kudus. Lalu datang pula rombongan dari Kadilangu. Sunan Kalijogo datang bersama beberapa orang santrinya. Lalu datang pula rombongan Ibu Suri bersama rombongan Adipati Adidoyo beserta Nayaka Praja Kadipaten Pajang, dan disusul oleh kedatangan Patih Wena Wonosalam beserta beberapa orang tumenggung. Demikianlah ketika semuanya sudah siap, pagi itu jenazah Pangeran Hadiri segera diberangkatkan ke tempat pemakaman. Ratu Kalinyamat yang merasa sangat kehilangan tidak bisa menahan luapan perasaan dendam, kesumat, bercampur dengan kesedihan yang mendalam sehingga ia pun menjadi pingsan. Dengan cepat Ibu Suri dan Ratu Pajang serta beberapa orang emban sibuk merawat sang ratu, sementara jenazah tetap diberangkatkan ke pemakaman. Sementara itu pada saat yang sama di jalan yang menuju ke arah selatan kota Raja Demak, seekor kuda sedang berlari menyusuri jalan di tepi Sungai Tuntang. Terlihat duduk di punggung kuda itu Nayaka Praja Kadipaten Pajang, Wenang Wulan, yang diperintahkan oleh Adipati Adiwijaya untuk pulang, sedang memacu kudanya kembali menuju ke Pajang. Sebelum sampai ke Pajang, aku harus berbelok ke kanan dulu menuju Pengging, menemui Ki Kebo Kanigoro dan bercerita tentang terbunuhnya Pangeran Hadiri, kata Wenang Wulan dalam hati. Ki Kebo Kanigoro adalah seorang yang tinggi, seorang yang ilmu dari perguruan Pengging yang tanya sampai tuntas. Aku belum pernah menyaksikan panoranya. Seberapa tinggikah ilmu dari wong itu? Meskipun Ki Kebo Kanigoro punya ilmu yang tinggi, lalu dengan adanya berita kematian Pangeran Hadiri, apa yang akan diperbuatnya? Kata Wenang Wulan sambil terus memacu kudanya. Biarlah apa yang akan dilakukan Ki Kebo Kanigoro, aku tidak tahu. Yang penting tugasku adalah memberitahukan berita layu ini pada Ki Kebo Kanigoro, katanya dalam hati. Kudanya masih tetap berlari. Kaki-kaki kuda yang bersentuhan dengan tanah telah menghambur-hamburkan debu tipis ke udara.
Sementara itu matahari pun terus bergerak naik. Di Kalinyamatan, pemakaman Pangeran Hadiri tidak perlu waktu yang lama. Dan setelah selesai dimakamkan, Sunan Kalijogo kembali. Demikian juga rombongan wakil dari Sunan Kudus. Mereka pun segera mohon pamit pulang ke Panti Kudus. Yang terakhir rombongan Patih Wonosalam beserta para tumenggung pun juga memohon pamit pulang ke kota raja. Adipati Adiwijoyo dan Ratu Pajang beserta pengikutnya malam itu menginap di Kalinyamatan. Demikian juga dengan Ibu Suri yang menemani anaknya Ratu Kalinyamat yang sedang berduka. Beberapa hari mereka berada di Kalinyamatan, menginap beberapa malam menghibur Ratu Kalinyamat yang sedang bersedih. Kadang-kadang Ratu Kalinyamat terlihat sangat bersedih, tetapi tiba-tiba sorot matanya berubah menjadi pancaran sinar penuh dendam sedalam lautan yang harus dilampiaskan. Kadang-kadang timbul rasa penyesalannya karena telah mengembalikan keris Kyai Setan Kober pada Sunan Kudus. Aku telah melakukan kesalahan. Kenapa saat itu keris Kyai Setan Kober aku kembalikan ke Panti Kudus? Seharusnya keris itu disimpan di Panti Pusaka Keraton Demak. Dan di sana siang malam selalu dijaga oleh para prajurit Wirotamtomo, kata sang Ratu Kalinyamat. Sunan Kudus pun dengan terang-terangan telah membela muridnya Penangsang. Dan pada saat aku mengembalikan keris itu, Penangsang pasti berada di Panti Kudus, kata sang Ratu. Selisih waktunya tidak lama. Setelah rombongan Kalinyamatan menyeberangi Sungai Serang, Derpati bisa menyusulku dengan membawa keris Kyai Setan Kober. Dan aku sama sekali tidak mengira kalau saat itu Penangsang berada di Panti Kudus, gumam sang Ratu. Yang diincar Penangsang memang Kanjeng Pangeran Hadiri, calon Sultan Demak, pengganti Kakang Mas Sunan Prawoto, kata Ratu Kalinyamat perlahan. Semua sudah terlanjur. Pangeran Hadiri sudah meninggal terkena keris Kyai Setan Kober. Dan sekarang aku rela kehilangan semuanya asal ditukar dengan nyawa Penangsang, kata Ratu Kalinyamat dalam hatinya.